Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru bagi kami Tuhan. Ini semua adalah karena kasih kemurahan Kau dalam kehidupan kami. Pimpin kehidupan kami untuk boleh selalu kudus dan berkenan di hadapan Engkau. Jauhkan dari hal-hal tidak berkenan. Terima kasih ya Tuhan, dan berkati ya Tuhan pada firman Tuhan pada pagi hari ini, sehingga firman Engkau boleh menjadi pegangan dalam hidup kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang semangat tanpa ketaatan adalah percuma. Kalau kita baca di dalam 2 Samuel pasal 6 ayat yang ke-6 dikatakan, ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Dari pembacaan firman ini, kita melihat betapa bersemangatnya bangsa Israel saat membawa tabut Tuhan kembali ke Yerusalem. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru. Setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Itu terdapat di dalam 2 Samuel pasal 6 ayat ke-3 dan ke-5. Tabut adalah tanda kehadiran Tuhan di tengah umatnya dan menjadi pusat dari kehidupan bangsa Israel. Tapi karena terlalu bersemangat sampai mereka mengabaikan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa tak seorang pun diperbolehkan menyentuh tabut perjanjian, lambang kehadiran Tuhan itu. Janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus itu, nanti mereka mati. Itu terdapat dalam Bilangan pasal 4 ayat 15. Namun Uza telah melanggar ketetapan Tuhan itu dengan mengulurkan tangannya ke tabut Allah itu. Dan karena keteledorannya ini, Uza harus menuai akibatnya. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Terdapat dalam 2 Samuel pasal 6 ayat yang ke-7. Ternyata bermodalkan semangat saja dalam melayani Tuhan tidaklah cukup tanpa disertai pengenalan yang benar akan Tuhan dan taat melakukan kehendaknya. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Itu terdapat dalam Hosea pasal 6 ayat ke-6. Dalam penilaian Tuhan, ketaatan jauh lebih berharga daripada sekedar semangat dalam melayani. Bahkan jauh bernilai dibandingkan dengan korban persembahan kita. Mungkin kita cakap di dalam berkhotbah atau menyampaikan firman Tuhan, atau menjadi worship leader yang hebat, atau memiliki jam terbang pelayanan yang mumpuni. Tapi jika kita tidak menjadi pelaku firman, maka apa yang kita lakukan tak lebih sekedar seremonial belaka. Memang kita hidup di bawah kasih karunia, namun setiap pelanggaran atau ketidaktaatan tetaplah memiliki konsekuensi. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan atau taat adalah tanda kita menghargai hadirat Tuhan. Saudara yang terkasih, baiklah melalui firman ini yang telah kita dengar, kita boleh belajar bahwa hidup
yang kudus dan berkenan kepada Tuhan adalah hidup yang taat, setia, sebagai pelaku firman. Jauhkan dari segala hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan firman Tuhan. Mengenal Allah dan mengetahui apakah kesukaan Allah, supaya hidup kita bisa berkenan dan kita bisa memperoleh kehidupan yang berkenan kudus di hadapan Tuhan. Karena kita ingin hidup kita benar-benar kita boleh merasakan hadirat Tuhan dalam hidup kita, sehingga hidup kita adalah hidup yang memberkati orang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Engkau pada hari ini Tuhan. Kiranya pimpin setiap hidup kami Tuhan, untuk selalu boleh mentaati firman Engkau. Hidup kudus dan berkenan di hadapan Engkau. Jauhkan dari segala hal-hal yang dapat melanggar aturan dalam hidup kami. Pimpin kehidupan kami Tuhan, supaya apa yang kami lakukan, apa yang kami layani, itu semua adalah sesuai dan kehendak firman Tuhan. Kiranya Tuhan hidup kami Tuhan, hidup yang berkenan dan kudus di hadapan Engkau, sehingga hadirat Engkau boleh hidup di dalam kehidupan kami, supaya hadirat Engkau boleh ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.